Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani, CGP Angkatan 6 dari Kota Sukabumi. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1.A.8 mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam kesimpulan dan refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa anak atau murid adalah kertas kosong yang bisa dengan bebas kita gambar apapun dan lebih dijadikan objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran. Karena guru lebih dominan dan aktif dalam setiap pembelajaran dibandingkan anak atau disebut juga dengan teacher-centered learning. Jawaban yang kedua mengenai pertanyaan pertama yaitu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa sudah baik dalam memberikan pembelajaran karena sesuai dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah saya buat dan persiapkan tanpa ada materi yang terlewatkan. Selanjutnya, jawaban yang ketiga mengenai pertanyaan pertama yaitu, dahulu saya meminta anak untuk mengerjakan setiap tugas dengan media yang telah disiapkan, tanpa menyiapkan media pilihan lainnya sesuai dengan kesukaan dan kesenangan anak. Beralih pada pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya adalah, setelah saya mempelajari modul ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa anak atau murid membawa hal-hal baik yang masih samar-samar dan tugas kita yang menebalkan samar-samar tersebut. Saya juga menyadari bahwa seharusnya tidak memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Dan guru memfasilitasi pembelajaran bukan dengan mendominasi pembelajaran dengan menerapkan student-centered learning. Jawaban saya selanjutnya mengenai pertanyaan kedua tadi yaitu, ternyata saya telah membuat kesalahan dengan membuat anak tidak dapat sepenuhnya mendapatkan pembelajaran. Memang semua rencana pembelajaran telah disampaikan, tetapi anak tidak dapat mendalami pengetahuan dan ilmu baru yang telah ia temukan. Karena pembelajaran yang telah saya berikan hanya menuntaskan RPP yang telah saya buat. Poin ketiga dari pertanyaan kedua ini yaitu, setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa jauh dari seorang pamong yang memerdekakan anak didiknya dengan memberikan kebebasan pada anak dalam setiap proses pembelajarannya. Anak menjadi tidak merdeka memilih apa yang disukai dan disenanginya. Dengan hal tersebut akan membuat potensi yang dimiliki terhambat dan tidak berkembang secara optimal. Selanjutnya, kita beralih kepada pertanyaan ketiga, mengenai apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang pertama yaitu, menebalkan garis samar-samar yang dibawa anak dengan hal-hal baik, dengan penerapan budi pekerti, serta penguatan karakter dengan memberikan teladan atau contoh guru. Melakukan pembiasaan-pembiasaan karakter budi pekerti di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, seperti menerapkan budaya salam, sapa, senyum, melaksanakan kegiatan Selasa bersih dengan mengambil sampah-sampah di lingkungan sekolah dan membuangnya ke tempat sampah, memberikan cerita-cerita yang penuh dengan penguatan karakter, dan sebagainya. Jawaban selanjutnya mengenai pertanyaan ketiga yaitu,
menerapkan pembelajaran student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada murid, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri sesuai dengan acuan pembelajaran. Jawaban pada poin berikutnya yaitu memberikan tuntunan kepada anak dengan memerdekakan anak dalam proses pembelajarannya yang tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana anak dapat berpikir kritis, dapat berkolaborasi, dan berdiskusi yang akan menumbuhkan rasa menghargai pendapat orang lain, dapat berkomunikasi dengan mengungkapkan pendapat, dan pada akhirnya dapat menciptakan karya dan produk hasil belajarnya. Jawaban yang terakhir dari pertanyaan ketiga yaitu menciptakan lingkungan, ide-ide, menyediakan alat-alat, media pembelajaran yang beragam untuk memberikan pengalaman belajar yang bervariasi untuk anak dalam setiap proses belajarnya sesuai dengan kesukaan, kesenangan, minat, dan bakatnya. Selain itu juga membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar kemerdekaan anak dalam belajar dapat didapatkan oleh anak. Itulah semua jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan pada koneksi antar materi modul 1.1.a.8 mengenai kesimpulan dan reflektif modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.